Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini mungkin saya tidak berkhotbah, melainkan saya akan membacakan renungan tentang firman Tuhan yang sudah disiapkan dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18 ke 18 dengan berjudul Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam hati. Oke, sebelum itu marilah bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman pada kali ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat media ini untuk bersama-sama mendengarkan renungan bersama ya Tuhan. Kiranya berkatilah renungan yang disampaikan bisa menjadi pedoman dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, marilah kita membuka bacaan Alkitab kita dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang dari Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Teman-teman, apa yang membuat hati kita itu merasa gembira sih teman-teman? Nah, hati gembira karena juara, memiliki teman yang sefrekuensi, bisa mengikuti tren yang berkembang, memiliki orang tua yang memberikan kasih sayang, dan sejumlah alasan lain-lainnya itu bisa menjadi alasan hati kita gembira. Tapi ada alasan yang paling mendasar dan kuat adalah karena kita memiliki Tuhan Yesus dalam hidup ini. Jadi teman-teman, mungkin di dalam kehidupan kita pasti adalah yang membuat teman-teman merasa gembira. Misalnya teman-teman dapat baju baru, dapat nilai yang bagus, sering diperhatiin sama orang tua, punya teman banyak. Tapi satu hal yang menjadi dasar adalah kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri itu adalah Allah yang menjadi manusia, hadir dalam kehidupan kita, ikut serta merasakan, mengalami setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan inilah yang memberi kekuatan kepada kita saat mengalami masalah, saat berjuang untuk meraih yang terbaik. Itu dia, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu ke dunia itu adalah kekuatan bagi kita ketika menghadapi masalah, ketika berjuang untuk meraih yang terbaik. Nah, pada saat gagal pun Tuhan Yesus hadir untuk menolong kita menjadi kuat dan memahami rancangan Tuhan bagi hidup kita. Ya, jadi Tuhan Yesus itu hadir untuk menolong kita ketika kita lagi di masa rendah, lagi di bawah, lagi diterpa oleh banyak hambatan maupun apapun itu. Ya. Nah, teman-teman, dunia ini mungkin saja menawarkan hal-hal yang bisa menyenangkan, Banyak hal terutama. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa dan mengasihi kita. Ya, jadi kita itu harusnya menyadari bahwa meskipun banyak hal yang kita dapat senangi di dunia ini, tapi kita harusnya senang bahwa Tuhan Yesus ada di hidup kita. Nah,
ya. Teman itu bisa aja datang dan pergi. Seperti istilahnya people come and go. Kalau istilah Gen Z zaman sekarang ya. Tren yang bisa berubah dengan cepat. Jadi ibaratkan baru kenal, udah enak temenan, tiba-tiba pergi. Kadang sakit sih dengarnya. Tapi kalau Tuhan Yesus harus tetap tinggal di dalam hati kita. Ya, jadi Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Walaupun keadaan kita susah, keadaan kita senang, Tuhan itu selalu ada di serta kita. Tuhan itu tetap menyertai kita. Nah, Tuhan Yesus yang tinggal dalam hati kita akan membuat hidup kita memancarkan sinar, bercahaya, dan membuat orang lain juga ikut gembira. Jadi ketika Tuhan hidup di dalam hati kita, hati kita itu dapat memancarkan sinar. Sinar apa? Sinar-sinar yang membuat bahwa ngerasanya orang lain itu gembira. Ya, seperti contoh sikap-sikap kita terhadap orang lain yang bisa membuat orang lain tuh merasa bahagia, merasa gembira. Pertolongan-pertolongan kita yang kita tolongkan kepada orang lain, itulah yang membuat orang lain gembira. Nah, mungkin di saat kita merasa lemah, tidak memiliki kemampuan apapun, kita adalah orang yang bermasalah. Mungkin dalam pikiran teman-teman seperti itu. Jadi ketika teman-teman dihadapi suatu cobaan, ngerasanya berat banget gitu. Ngerasanya paling punya banyak masalah. Ya. Tuhan Yesus yang mengasihi kita tidak memperhitungkan kelemahan dan kesalahan kita. Tuhan Yesus melihat pada hati kita yang mengasihinya melalui kehidupan yang berubah. Jadi Tuhan Yesus itu melihat hati kita ini yang mengasihi dia. Melalui apa? Melalui kehidupan yang berubah yang istilahnya itu adalah kita punya sikap yang baik. Menjadi contoh, menjadi teladan bagi sesama. Ya. Milikilah hati gembira karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kita. Itu dia inti pentingnya, itu adalah punya hati gembira. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Pancarkanlah saya dari hati yang bersinar karena mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman pada kali ini kami sudah mendengarkan renungan. Ya Tuhan, kiranya buatlah hati kami itu bercahaya yang menyinari sekeliling kami, agar kami bisa menjadi saluran kasih bagi sesama kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kiranya kami bisa menerapkan renungan kami ini dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kiranya inilah doa hamba-Mu ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan pada kali ini. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah kata. Ya, terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.